Halo sobat Bolo Tani Milenial, kembali bersama saya Cakra di channel Bolo Tani Milenial. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai bahan aktif dari insektisida Dimehipo ya. Mungkin beberapa sahabat sudah mengenal produk-produk ini ya, yang di pasaran. Di sini banyak, ini saya tampilkan cuma ada sekitar 5 ya. 5 dari mereka yang mempunyai bahan aktif Dimehip. Yang pertama ada Takeover, kemudian ada Hino dari PT Yano, kemudian ada Kenmipo dari Kenzo ya, kemudian ada Takeover ini Spontan ya, Spontan dari Agricon, kemudian ada Sidatan dari Petrosida Gresik ya. Ya sahabat Bolo Tani Milenial semuanya, dari beberapa merek insektisida ini dan mereka semua itu berbahan aktif Dimehip. Nah, sebenarnya bahan aktif Dimehip itu apa sih sebenarnya ya, dan fungsi serta karakteristiknya seperti apa sahabat ya. Dimehipo adalah salah satu bahan aktif dari golongan insektisida dengan sistemik ya, sistemnya itu sistemik ya, dia itu bukan kontak, dan juga secara fisik dia itu mempunyai bentuk cair ya, dengan warna kemerah-merahan, tapi nggak kental ya sahabat ya, dia itu cuma bentuknya kemerah-merahan tapi tidak kental seperti abamectin ya. Karakteristik Dimehip termasuk bahan aktif yang mudah larut dalam air, jadi ketika digunakan dalam tangki dia itu tidak mengganggu sprayer ataupun spuyer tangki sahabat semuanya ya. Dan juga Dimehip adalah merupakan bahan aktif yang dapat bekerja secara sistemik maupun kontak ya. Maksudnya sistemik itu dia itu nantinya setelah ini disemprotkan ke tanaman, dia itu bisa masuk ke jaringan tanaman ya sahabat, tanpa harus menggunakan penembus ataupun perekat ya, karena dia sendiri sudah sifatnya sudah sistemik seperti itu. Bahan aktif ini termasuk dalam golongan neritroksin analog ya, yang bekerja dengan cara dia itu melumpuhkan saraf dari hama atau serangga yang menyerang padi ya sahabat semua. Dan secara bahan aktif Dimehip ini adalah termasuk dalam insektisida yang cukup aman jika dibandingkan dengan bahan aktif lain ya, karena masih banyak bahan-bahan aktif lain yang dalam kategori sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan efek fitotoksik ya. Dan sedangkan ini bahan aktif Dimehip itu ketika digunakan dalam dosis yang aman atau sesuai dengan petunjuk di sini ya, sedangkan petunjuk di sini di kemasan, maka dia itu tidak menimbulkan efek fitotoksik ya. Nah, efek fitotoksik itu apa sebenarnya sahabat? Nah, efek fitotoksik adalah itu ketika tumbuhan itu terkena racun, dia itu akan berubah menjadi beracun. Nah, karena Dimehip ini ketika digunakan dengan dosis yang aman atau dosis yang sudah tertera di label ini ya. Labelnya di sini sahabat, cara penggunaan di sini pasti ada untuk setiap kemasan. Di sini sudah ada nih ya. Di sini ketika dia digunakan sesuai dengan petunjuk ya, maka dia itu tidak akan membuat efek fitotoksik ya. Maksud dari fitotoksik seperti yang saya sebut tadi, tumbuhannya semua tidak beracun ya. Contohnya padi kan tidak beracun ya. Dia tidak berubah menjadi beracun seperti itu sahabat ya. Jadi maksud dari fitotoksik adalah tumbuhannya semula tidak beracun dapat menjadi beracun karena adanya percampuran mineral. Jadi untuk Dimehip itu sendiri, dia itu tidak mengubah tanaman tersebut menjadi beracun ketika terkena bahan aktif Dimehip ini. Jadi ketika digunakan sesuai dengan dosis yang aman untuk Dimehip ini, dia itu tidak menimbulkan efek fitotoksik pada tanaman seperti itu sahabat ya. Kemudian fungsi dan kegunaan dari bahan aktif Dimehip adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali jenis hama yang dapat menyerang tanaman, baik itu adalah pada sebelum tanam maupun sesudah memasuki musim tanam ya. Itu. Kemudian untuk
Dimehip sendiri itu berperan untuk membasmi hama kutu-kutuan maupun hama serangga kecil yang mempunyai sayap. Contohnya serangga kecil yang mempunyai sayap. Di sini yang saya tahu sampai saat ini adalah wereng ya, wereng dan juga walang sangit ya. Dimehip berperan untuk membasmi hama kutu-kutuan maupun hama serangga kecil yang mempunyai sayap. Bahan aktif dimehip dapat digunakan untuk membasmi hama seperti contohnya wereng coklat ya, wereng coklat, walang sangit, belalang, kupu, dan kaper ya. Kaper itu kupu putih yang kebanyakan biasanya menyerang tanaman padi ketika dia itu masih dalam fase vegetatif ya, menuju ke fase produktif ya, yaitu masih belum keluar bunting ya. Nanti kebanyakan itu biasanya akan muncul kupu-kupu putih itu ya, biasanya kaper ya, kaper di tanaman padi, dan itu efeknya sangat berbahaya sahabat. Ketika itu dibiarkan saja nantinya akan berefek ketika dia itu mulai keluar malai. Nanti keluar malai ketika kupu putih tersebut itu bertelur ya di dalam jaringan padi atau tanaman padi, dia itu nantinya akan setelah telur yang menetas akan menjadi ulat. Nah, ulat itu ketika masuk ke jaringan padi di dalam padi ya, di dalam polongnya itu nanti dia akan menggerogoti padi yang sedang bunting tersebut. Jadi bunga atau male yang keluar nantinya dia itu akan terpotong dengan batang padinya. Dia itu nanti tidak akan maksimal untuk mendapatkan zat-zat yang bermanfaat ketika dia akan keluar malai. Nah, ketika terganggu untuk peredaran zat-zat yang diperlukan tadi, yaitu nanti tidak dapat mengisi dan keluarnya otomatis akan putih, atau istilahnya kalau yang di pertanian seperti kita yaitu beluk ya, itu nanti keluar putih, dan itu sangat merugikan petani sahabat. Ketika jumlahnya banyak, itu akan sangat berefek sekali kepada hasil pertanian seperti itu. Apalagi kalau dalam satu petak semuanya itu keluar beluk hampir separuh ya, itu kan sangat-sangat merugikan ya. Kemudian kelebihan dari bahan aktif dimehip adalah bentuknya cair ya, dan mudah larut ketika dicampurkan dengan air ya. Kemudian mampu bekerja secara sistemik ya, dia itu sistemnya sistemik ya, bukan kontak, tapi dia ketika tersentuh dengan serangga yang menjadi sasarannya, dia itu akan secara kontak atau berefek langsung ke serangga tersebut seperti itu. Kemudian dia itu ketika tersentuh dengan serangga, dia itu akan mengganggu transmisi kolinergik ya dalam sistem saraf serangga, sehingga serangga tersebut lama-lama akan sistem sarafnya tidak berfungsi. Tentunya dia akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani, yaitu dia itu akan lama-lama akan hilang sendiri ataupun mati seperti itu ya. Jenis hama yang dapat dikendalikan seperti saya sebutkan tadi, yaitu wereng coklat ya. Kemudian ada belalang, terus walang sangit ya. Karena walang sangit sendiri ini hampir sama dengan wereng ya. Kalau wereng itu menghisap untuk sari-sari di tanaman padinya. Nah, ketika walang sangit, dia itu akan menyerap ketika malai keluar, dan waktu pengisian itu kan untuk benih padinya dalamnya masih berbentuk cair ya. Nah, itu akan dihisap oleh walang sangit, dan tentunya untuk bulir-bulir padinya akan banyak yang kosong seperti sahabat. Jadi sangat merugikan sekali ya untuk hama walang sangit ini. Kemudian bisa juga untuk membasmi kumbang badak ya. Kumbang badak itu biasanya ada di tanaman kelapa ya, tanaman kelapa biasanya, itu juga bisa digunakan untuk menghalau ataupun membasmi hama kumbang badak seperti sahabat. Di sini terserah kepada sahabat semua untuk bisa bijaksana ketika memilih insektisida ini, karena sudah disebutkan tadi untuk insektisida bahan aktif dimehip itu dia tidak menimbulkan efek fitotoksik ya. Jadinya silakan pergunakan insektisida ini sesuai dengan petunjuk yang ada di label bungkusnya ya. Di sini ada bahan aktif untuk setiap kemasan masih banyak lagi selain daripada contoh yang saya kumpulkan di sini ya. Ini ada sidatan, yaitu bahan aktif dimehip itu 410 SL. Kemudian ada take over ya,
take over itu bahan aktifnya 505 SL, lebih tinggi dari sidatan ya. Kemudian ada Kenmipo, ini dari Kenzo, ini 400 SL. Kemudian juga dari Spontan Agricon ya, dia itu 400 SL sama dengan Kenmipo. Dan ini ada Hino dari Kenzo ya, dia itu kadar bahan aktifnya 500 SL. Jadi nggak harus SL besar sebenarnya ketika untuk pengendalian hama. Yang terpenting adalah kita itu harus telaten ya, harus telaten untuk mengulang penyemprotan ketika sudah berjarak antara 4-5 hari. Dilihat ketika populasi itu banyak, semakin kita harus sering-sering untuk menyemprot hama tersebut, karena untuk jenis sundep ya, wereng itu dan juga walang sangit itu emang harus kita telaten karena dia itu sistem bisa berpindah-pindah. Jadi juga untuk sistem penyemprotannya diharapkan untuk bisa berbarengan dengan sekitar lahan kita. Jadi ketika kita semprot, dia itu tidak terbang ke sawah tetangga. Kemudian ketika efektivitas dari obat ini itu hilang, dia akan kembali ke lahan kita seperti sawah. Jadi saling kerjasama dengan para petani di sekitar untuk penyemprotan hama ya, termasuk wereng, walang sangit, kemudian juga belalang ataupun kaper ya. Ini sampai saat ini untuk kaper sendiri memang pembasmiannya itu sangat-sangat agak kesulitan juga saya kemarin di sawah ya. Ini setelah saya semprot beberapa hari hilang, kemudian datang lagi. Nah, itulah kenapa diperlukan kerjasama dengan para pemilik lahan di sekitar sawah kita, karena ketika mereka menyemprot, kita semprot, otomatis hama itu akan hilang dan juga tidak kembali ke lahan kita seperti sahabat ya. Dan juga untuk selalu mengecek tanaman padi kita apakah aman atau tidak dari serangan hama. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang kebanyakan adalah wereng, kemudian ada kaper ya, itu ya yang kumpul kecil-kecil itu, kemudian ada suntep dan juga walang sangit ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua yang pengen mengetahui apa itu bahan aktif Dimahib dan gunanya untuk apa, karakteristiknya seperti apa ya. Itu sudah saya sebutkan tadi di depan. Dan memang untuk bahan aktif Dimahib itu kebanyakan dari mereka itu bentuknya cair dan juga agak kemerahan ya, seperti stroberi ya, jus stroberi pokoknya. Jadi untuk sahabat semuanya, begitu saja uraian tentang bahan aktif Dimahib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambahkan informasi kepada sahabat Pulau Tani Milenial semuanya ya. Jangan lupa yang baru bergabung bersama channel Pulau Tani Milenial untuk terus mendukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi dan juga tutorial lain yang juga bermanfaat buat para petani Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pulau Tani Milenial Indonesia.